Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Safira Podcast dan selamat datang juga di podcast KPMDR 2022. Perkenalkan, nama saya Safira Yuliana. Hari ini saya akan membahas hal-hal yang menarik dan saya akan sharing juga kepada teman-teman semua. Kali ini tema saya adalah peran orang tua dalam pendidikan anak di era milenial. Keluarga adalah tonggak utama tumbuh kembang sang buah hati. Peran serta orang tua dalam hal ini sangat diperlukan untuk bisa membentuk pribadi anak menjadi pribadi baik, juga cerdas dalam memanfaatkan teknologi. Bukan malah menjadi candu atau membuat anak-anak menjadi ketergantungan terhadap media sosial yang merupakan salah satu wujud dari adanya kemajuan teknologi masa kini. Pendidikan adalah salah satu tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, instansi pendidikan, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya akan mampu mewujudkan tujuan bersama, yaitu mencetak generasi penerus bangsa yang berkarakter. Pada dasarnya, pemerintah sudah berupaya untuk mempersiapkan generasi masa depan agar menjadi lebih baik lagi melalui beberapa program maupun kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, seperti adanya gerakan literasi dan pengembangan pendidikan karakter. Didukung dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, kita semua termasuk juga para orang tua harus terus mendukung kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dan telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menjadi bagian di dalamnya. Melihat perkembangan digital dan teknologi di era milenial dewasa ini, hendaknya sebagai orang tua, kita harus tanggap dan selalu waspada. Orang tua harus ikut berperan serta dalam mendidik anak, terlebih lagi di era milenial seperti sekarang ini. Anak-anak tidak hanya cukup dengan diberikan segala fasilitas dan materi saja, tetapi yang jauh lebih penting dari itu semua adalah pendampingan, bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dari orang tuanya. Orang tua zaman sekarang tentunya harus bisa menjawab tantangan dari adanya perkembangan yang terjadi di zaman sekarang. Artinya, orang tua di zaman sekarang harus bisa mengikuti segala perkembangan yang ada. Untuk itulah, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam membangun karakter agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berakhlak mulia. Adapun peran orang tua dalam pendidikan anak di era milenial dapat diterapkan melalui beberapa poin, yaitu poin pertama adalah menanamkan pendidikan agama dan moral pada anak sejak dini. Ada 3 hal pokok yang harus ditanamkan oleh orang tua pada anaknya sejak dini, meliputi pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Ini sangat penting diajarkan untuk membentuk pola berpikir, perilaku, dan sikap anak yang baik untuk kedepannya. Dengan memiliki pondasi agama dan akhlak yang baik, anak akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Poin yang kedua adalah
Menanamkan tanggung jawab pada anak sejak dini, mengingat pentingnya memiliki sifat dan sikap yang bertanggung jawab, maka kita sebagai orang tua dituntut untuk selalu dapat mengajarkan kepada anak rasa tanggung jawab. Dengan adanya tanggung jawab yang tinggi, anak akan selalu berhati-hati dalam berperilaku dan bertindak. Karena apa? Yang kita buat nanti akan dipertanggungjawabkan. Adapun poin yang ketiga adalah mengajarkan kedisiplinan pada anak. Salah satu tugas utama dari mendidik anak sejak dini adalah untuk mengembangkan kedisiplinan. Dengan memiliki kedisiplinan yang tinggi, anak akan mampu mengendalikan dirinya dengan baik dan bisa mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, dan mengabaikan segala sesuatu yang dianggap tidak begitu penting. Poin yang keempat adalah mengajak anak bersosialisasi dengan lingkungan. Salah satu kunci sukses hidup bermasyarakat adalah kemampuan untuk bersosialisasi. Bila Anda ingin anak Anda terampil bersosialisasi, maka pembelajaran sebaiknya dilakukan sejak dini. Dengan proses bersosialisasi, banyak hal yang bisa mereka pelajari, seperti sikap toleransi, empati, saling berbagi, dan sebagainya. Anak-anak yang mampu bersosialisasi diharapkan akan tumbuh menjadi anak-anak yang merasa aman dan tentram bila berada di tengah-tengah lingkungannya. Kembang tumbuh anak yang mampu bersosialisasi dengan lingkungannya tentu akan berbeda dengan mereka yang anti-sosial dan lebih senang bermain dengan gadgetnya. Adapun poin yang kelima adalah menjadi sahabat bagi anak. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling membutuhkan satu sama lainnya, termasuk juga bagi anak. Anak dalam tumbuh kembangnya membutuhkan teman, lebih tepatnya adalah sahabat. Orang tua adalah sahabat bagi anaknya yang selalu ada dan menemani dalam segala hal. Dengan demikian, akan terbangun rasa saling percaya dan memahami, sehingga akan terjalin hubungan yang baik dengan si anak. Adapun poin yang keenam adalah menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Keharmonisan dalam keluarga tercipta apabila adanya komunikasi yang baik di dalamnya. Berkomunikasi dengan baik juga membantu orang tua untuk siap menghadapi perkembangan si anak. Poin yang ketujuh adalah meluangkan waktu untuk si anak. Salah satu tugas orang tua ialah meluangkan waktunya bersama keluarga. Hal ini sangatlah penting, selain dapat mengetahui perkembangan anak, juga dapat menciptakan hubungan baik di dalamnya. Poin yang kedelapan adalah mendampingi anak dalam belajar. Sebagai orang tua, harus selalu bisa memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Salah satu bentuk perhatian itu adalah mendampingi mereka ketika belajar di rumah. Dengan demikian, anak akan merasa diperhatikan oleh orang tuanya. Adapun poin ke-9 adalah menjadi idola bagi anak. Ingat apa kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Artinya apa? Seorang anak biasanya cenderung menyerupai orang tuanya dan meniru apa yang dilihatnya dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua harus bisa jadi idola bagi anaknya, karena dalam lingkungan keluarga inilah mereka mendapatkan pendidikan awal dalam segala hal. Poin yang ke-10 adalah mengupgrade potensi diri.
Sebagai orang tua yang hidup di zaman sekarang, harus bisa menyesuaikan diri dengan terus mengembangkan potensi dan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi. Dengan demikian, orang tua akan mampu mengawasi dan mengontrol anak-anaknya jika mereka sedang menggunakan gadget. Ini poin yang terakhir, yaitu poin ke-11. Tidak memanjakan anak. Sayang kepada anak itu memang suatu keharusan, tapi jika itu berlebihan, ini yang harus diperhatikan. Karena jika kita selalu memberikan dan memfasilitasi kebutuhan anak hanya untuk membuat hati mereka senang dan dilakukan secara berlebihan, bisa-bisa anak akan tumbuh menjadi anak yang manja. Ini akan berdampak pada suatu ketergantungan yang menjadikan anak tidak bisa mandiri. Peran orang tua dalam pendidikan anak di era milenial tidaklah mudah. Orang tua dituntut untuk cerdas dan mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pendidikan, perhatian, pengawasan, dan kasih sayang orang tua juga sangatlah penting bagi tumbuh kembang sang buah hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pelibatan keluarga pada penyelenggaraan pendidikan di era kekinian akan berpengaruh besar pada tumbuh kembang si anak. Anak adalah generasi penerus bangsa, di pundak merekalah bangsa ini kelak akan dipertaruhkan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, diperlukan adanya sinergi antara orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya di podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan khususnya untuk para orang tua yang di luar sana. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini agar selalu berkarya untuk kalian semua. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.